Buah mangga. Lain Mommy dan dedinya, lain pula dengan Twins A. Mereka berdua sekarang sedang minum susu vanila kesukaan mereka. Nampak muka mereka berdua dipenuhi bedak yang belepotan akibat ulah Mama Lisa yang sangat suka jika melihat anak kecil dengan bedak belepotan. Mama Lisa memangku Aaron dan Papa Jimmy memangku Arin. Mereka berempat sedang menonton film Upin dan Ipin. Lisa dan Jimmy mempuk-puk bokong Twins A agar Twins A nyaman, hingga membuat mata Twins A hampir tertutup, namun bola mata mereka berdua terbuka lebar dan air liur mereka langsung keluar di saat melihat iklan di TV. "Glenn Ma, Alon mau buah itu." "Glenn Ma," ucap Aaron girang. "Iya Glenn Pa, Alin juga mau buah tuh Glenn Pa," ucap Arin yang sudah meletakkan susunya di samping karena ia lebih menyukai buah yang diiklankan itu. Jimmy dan Lisa sontak langsung melihat buah apa yang ada di iklan, sehingga membuat Twins A sampai ngiler begini. "Dek, kalian mau buah itu?" ucap Jimmy meyakinkan. "Yes Glenn Pa," ucap Twins serempak. Buah yang mereka minta tak lain tak bukan adalah buah mangga. Tentu saja, buah mangga mempunyai kisah tersendiri di kepala Jimmy dan Lisa, karena gara-gara buah itu, Arka sampai harus diinfus, begitu juga dengan Jimmy yang tak mendapatkan jatah selama sebulan. "Apa kalian tidak mau stroberi atau anggur saja sayang?" tanya Jimmy sekali lagi. "No Glenn Pa, we just want the fruit. Please give us what we want Hicks," ucap Aaron yang sedang menangis, begitu juga dengan Arin karena mereka tak sanggup menahan keinginan mereka lagi. "Ndak Glenn Pa, Tamina cuma mau buah tuh, please Glenn Pa, beli Tami buah tuh." "Pa, carikan sekarang," ucap Lisa yang sedari diam dengan napas kembang kempis karena ia begitu marah dengan Jimmy. Pasti ini ulah Jimmy karena dulu ia tak mau menuruti ngidamnya Arka yang meminta buah mangga, sehingga membuat Twins A sampai ngiler begini. Itulah yang dipikirkannya. "Tapi mah," ucapan Jimmy terpotong karena tangisan Twins A yang kencang hingga membuat putri yang memasak di dapur pun langsung mematikan kompor dan segera melihatnya. "Wah, Hicks, Alin sama Alon mau buah tuh. Sekalang Glenn Pa. Wah, Mommy, Hicks, Daddy," tangis pecah Arin dan Aaron. "Sayang, kenapa? Cup-cup sini sama Mommy," ucap putri yang baru sampai dengan segera Twins A menghambur ke dalam pelukan sang Mommy. "Kalian kenapa sayang?" tanya putri khawatir. Hicks, tadinya Alon minta buah yang dari TV. Buah yang warna ijo-ijo tuh Mai, yang dulu Mommy beli. Hicks, buat Glenn Pa na lama Mai Glenn Pa ndak mau beli. Mai Alon sama Alin na mau sekalang, tangis Aaron mengadu pada sang Mommy. Putri yang mendengarnya pun mengernyitkan dahinya, tak mengerti, kemudian ia menatap Lisa seolah-olah meminta penjelasan. "Mereka meminta buah mangga," ucap Lisa membuat Putri membulatkan matanya. "Oh tidak, Putri lupa cerita pada mertuanya bahwa Arin dan Aaron sangat suka buah mangga. Jika sampai mereka melihat buah mangga di TV atau dimanapun, dengan segera mereka akan memintanya. Dan parahnya lagi, mereka meminta tak peduli waktu mau, sore, pagi, malam. Pokoknya harus beli saat itu juga," hingga membuat Putri bingung dengan Twins A karena di mana-mana anak-anak sangat jarang suka dengan mangga. Apalagi Twins A, jika memakan mangga tak cukup 1 atau 2, mereka akan memakan minimal 7 buah. "Mah, kita harus membelinya, kalau tidak Twins A tidak mau diam Mah," ucap Putri. "Baik sayang, Pah, carikan sekarang, kalau tidak," ucap Lisa menatap tajam muka Jimmy yang nampak pucat. Itu namun dengan segera dipotong oleh Jimmy. "Baik Mah," ucap Jimmy cepat, kemudian langsung berlari mencari Pak Jang, karena Jimmy sudah tahu kata-kata apa yang akan diucapkan oleh Lisa. Selanjutnya tentu saja jatah. "Udah, sekarang anak-anak Mommy diam ya, itu Grandpa sudah pergi membelinya. Tapi kalian harus janji sama Mommy, karena kalian cuma bisa makan 1 seorang. Kalau tidak, Mommy tidak akan mau memasak lagi buat kalian," ancam Putri. "Tidak boleh, Mai," ucap Aaron menatap Putri dengan mata yang dibuat imut berusaha meluluhkan hati Mominya. "Tidak," ucap Putri melongos ke samping karena tak sanggup melihat mata anaknya itu. "Ima, Mai," ucap Arin mengangkat 5 jarinya. 1, apa tidak sama sekali," tegas Putri namun dengan suara yang lembut. 1, ucap mereka serempak mengangguk-anggukkan kepalanya lucu. Lisa tak mampu menahan senyumnya dikala melihat Twins A yang selalu patuh dengan ancaman Putri. "Ya sudah, sekarang habiskan susunya agar tidak mubazir, karena mubazir adalah sifat setan, dan mubazir dibenci Nabi dan Allah," sambung Arin dan Aaron hingga membuat Lisa dan Putri tersenyum. "Cup,
Sekarang kesayangan Mommy yang tampan dan cantik ini main sama Grandma dulu ya, karena Mommy mau memasak dulu, ucap Putri tersenyum mengecup pipi Twins A. Oke Mai, Bart, Mommy masak apa? Tanya Arin yang selalu cepat tanggap jika menyangkut masakan Mominya. Mommy masak udang crispy, soto kepiting, sama ikan bawal asam manis, ucap Putri tersenyum karena masakan yang ia buat adalah makanan kesukaan Twins A. Yes, ada udang kris-kris. Alin senang. Nanti Alin pasti makannya banyak-banyak, Mai biar ndak mubajil dan mubajil sifatnya setan. Jadi Alin ndak akan mubajil, ucap Arin girang bertepuk tangan melompat-lompat. Lisa dan Putri yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat tingkah Arin yang sangat pandai bermain kata, persis seperti Jimmy dan Arka sangat meminta jatah. Ternyata sifat Arin selama ini menurun darimu, Mas, batin Putri tersenyum. Sedangkan di tempat lain, Jimmy sedang mengumpat dalam mobil bersama Pak Jang. Kau tahu Jang, aku tak habis pikir bagaimana bisa gara-gara aku tak menuruti kemauan Arka di waktu ngidam dulu, malah membuat cucuku ngiler seperti ini. Entah apa anaknya buah mangga, padahal di kulkas sangat banyak buah anggur dan stroberi. Padahal anak-anak biasanya suka dengan stroberi. Orang ngidam biasanya suka yang asam-asam tuan. Apanya yang asam-asam? Nanti jika darah tinggi bagaimana? Tidak masuk akal coba. Aku lupa untuk apa aku berbicara kepadamu, karena kau tak akan mengerti. Apalagi di saat istriku selalu mengancamku tidak mendapatkan jatah, bila aku tidak mau menuruti kemauannya. Aku pun sebenarnya tidak mau jika selalu bergantung pada jatah, tapi mau bagaimana lagi? Si bioku akan memberontak bila tak ku beri makan, omel Jimmy sedari tadi. Tuan kira Tuan saja yang tak mendapatkan jatah. Saya juga sangat sering begitu, apalagi di saat saya lagi enak-enak Tuan selalu menghubungi saya tengah malam, membuat istri saya kesal dan tak memberi saya jatah selama seminggu, batin Pak Jang. Jangan mengumpatku Jang, ketus Jimmy. Bagaimana Tuan tahu? Ucap Pak Jang terkejut keceplosan. Jadi kau benar mengumpatiku Jang? Teriak Jimmy kesal. Dimas dan Alexa. Kamu pergi ke kota CL bersama Alexa, atasi masalah yang terjadi di cabang perusahaan kita. Aku beri waktu 2 minggu, pokoknya harus selesai, tegas Arka pada Dimas yang berada di ruangannya. Sontak perintah Arka membuat Dimas tak setuju, namun berbeda dengan Alexa yang nampak bahagia. Pak, saya tidak setuju, saya bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dia, tegas Dimas tak terima. Alexa yang mendengarnya, hatinya meringis sakit. Sebenci itukah Dimas kepadanya? Andai Dimas tahu bahwa yang dilakukan Alexa adalah untuk kebaikan Dimas sendiri, akankah Dimas masih bersikap dingin pada Alexa? Flashback. Arka, Dimas dan Alexa adalah sahabat dari kuliah dulu. Mereka bersahabat dengan baik, bahkan jika satu di antara mereka mengalami masalah, maka otomatis yang lainnya akan membantu hingga tiba masalahnya datang yang dimana Dimas menjalin hubungan dengan seorang wanita yang cantik berasal dari kalangan bawah. Arka dan Alexa tidak menyukai wanita tersebut, bukan karena wanita itu berasal dari kalangan bawah, tapi karena wanita itu membawa pengaruh buruk kepada Dimas. Hingga suatu hari, wanita itu terpergok sedang melakukan hal tak senonoh dengan seorang pria lain. Arka merekamnya. Ia berencana memberikannya pada Dimas. Namun HP Arka berbunyi, ternyata Alexa menelpon. Halo Sah, kamu di mana Ar? Aku lagi mau ke tempat Dimas. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan dia tentang kekasih tercintanya itu. Alana, kenapa dengan dia? Aku memergokinya melakukan hal tak senonoh dengan pria lain. No Ar, jangan lakukan itu. Kenapa Sa? Bukannya kamu mendukungku untuk memisahkan mereka? Tanya Arka bingung, apalagi Arka tahu kalau Alexa mencintai Dimas. Kau tahu bagaimana perangai Dimas kalau marah Ar, bahkan ia bisa lebih parah darimu. Aku takut jika dia marah dia menghancurkan keluarga Alana. Kau tahu kan, Alana berasal dari kalangan bawah. Ayahnya hanya memiliki sebuah restoran yang lumayan besar untuk menafkahi Alana dan adik-adiknya. Bagaimana kalau Dimas menghancurkannya? Kasihan Alana. Terang Alexa panjang lebar membuat Arka tersenyum samar. Kau tak pernah berubah Sah. Kau selalu berpikir risiko dari suatu tindakan. Lalu aku harus apa? Aku tidak mau Dimas masih berhubungan dengan ulat bulu itu, kesal Arka. Serahkan saja padaku. Baiklah Sah, ucap Arka menutup teleponnya. Alexa, kau sangat sempurna walaupun genit. Bodoh Dimas tidak menyadari ada berlian yang menantinya, ucap Arka tersenyum.
Keesokan harinya, Alexa sedang menunggu Alana. Mereka berjanji akan bertemu di sebuah kafe. "Hai, lama menunggu," ucap Alana baru datang. "Tak perlu basa-basi," ucap Alexa datar. "Baiklah Nona, apa yang ingin kau bicarakan? Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu karena sebentar lagi aku ada acara dengan kekasih tampanku Dimas," ucap Alana angkuh membuat Alexa gregetan ingin menjambak wanita tak tahu diri di depannya ini. "Apa kau pernah melihat Dimas marah?" tanya Alexa membuat Alana bingung. "Apa maksudmu? Jawab saja pertanyaanku." "Pernah, karena di awal kami pacaran, ada seorang wanita yang menjambak rambutku di depan Dimas hingga membuat Dimas marah dan menghancurkan ekonomi keluarga wanita itu," ucap Alana tersenyum senang menceritakan hal tersebut, namun ia melihat Alexa tersenyum menyeringai membuatnya bingung. "Lihatlah video ini," ucap Alexa, menyerahkan tabletnya. Alana yang melihat isi video tersebut terkejut, tangannya gemetar. Bagaimana tidak, video tersebut adalah video Alana yang sangat panas dengan pria lain. Alexa dengan cepat merampas tablet tersebut sebelum Alana menghancurkannya. "Tinggalkan Dimas, kalau tidak akan aku tunjukkan video ini padanya. Dan bukan aku saja yang menjadi saksinya, tapi Arka juga. Itulah sebabnya aku bertanya, apa kau pernah melihat Dimas marah? Bayangkan apa yang akan ia lakukan pada keluargamu. Keluargamu tidak ada apa-apanya di matanya, sekali dihancurkan akan dipastikan kalian tidak bisa bangkit lagi," ancam Alexa membuat Alana ketakutan karena ia tahu siapa Dimas, Arka dan Alexa. "Baiklah, akan aku tinggalkan Dimas," ucap Alana takut. "Baguslah, aku mau hari ini," Alexa meninggalkan Alana yang masih duduk. "Baiklah, akan aku lakukan apa maumu. Lagian aku masih punya banyak lelaki simpanan yang kaya raya, jadi tak masalah kehilangan Dimas. Tapi akan aku buat Dimas membencimu," ucap Alana menyeringai memandang punggung Alexa yang sudah menjauh. Sore pun datang. Dimas sudah sampai di sebuah restoran yang mewah. Ia sudah menyewa restoran tersebut untuk melamar Alana. Namun 1 jam, 2 jam, 3 jam, Dimas menunggu, tapi Alana belum juga datang. Hingga Dimas yang mulai khawatir langsung beranjak menuju rumah Alana. Namun yang membuatnya terkejut adalah Alana sudah pindah rumah tak tahu kemana, begitupun restoran milik ayah Alana yang sudah dijual. "Maaf, apa tuan pacarnya Nona Alana?" tanya tetangga Alana yang melihat Dimas terjatuh lemah bersandar di mobilnya dengan tatapan menuju rumah Alana yang sudah kosong. "Iya," jawabnya singkat. "Ini ada surat dari Nona Alana untuk Tuan Dimas." Mendengar nama Alana membuat Dimas tersenyum. Ia langsung mengambil surat tersebut dan membacanya. Marah, kecewa, sedih, semuanya terpancar di raut wajah Dimas. Bagaimana tidak kalau isi surat tersebut adalah alasan kenapa Alana pergi darinya. Alana mengatakan ia pergi karena mendapatkan ancaman dari Alexa. Kalau Alana tidak pergi dari hidup Dimas, Alexa akan membunuh dan menghancurkan keluarga Alana. Dengan amarah membuncah, Dimas menuju apartemen Alexa dan ternyata ada Arka juga di situ yang sedang numpang makan di tempat Alexa. "Hei Dim, kenapa kau tidak pernah membunyikan bel kalau mau masuk?" ucap Alexa kesal namun tak digubris Dimas. Plak, satu tamparan keras dari Dimas menghampiri pipi Alexa hingga Alexa terjatuh ke lantai. Namun tak berhenti di situ, Dimas mencekik leher Alexa hingga membuat Alexa susah bernapas. Sedangkan Arka yang menunggu Alexa di ruang makan tak kembali, ia pun langsung mencari keberadaan Alexa. Mata Arka membulat sempurna melihat Dimas yang mencekik kencang leher Alexa hingga membuat mata Alexa hampir tertutup. Buk, apa yang kau lakukan sialan?" teriak Arka marah menendang kencang Dimas hingga cekikannya pada Alexa melemah. Alexa terjatuh pingsan, membuat Arka panik. Dengan cepat Arka memeriksa nadi Alexa yang mulai melemah. Arka langsung memberi napas buatan untuk Alexa hingga membuat Alexa membuka matanya kembali. "Kau jahat Alexa, karena kau Alana pergi meninggalkanku," teriak Dimas marah. "Apa maksudmu Dim?" tanya Arka bingung yang masih memeluk Alexa agar Dimas tak menyakiti Alexa lagi. Dimas melemparkan surat yang Alana berikan kepadanya. Arka mengambilnya dan membaca surat itu dengan marah. "Kau gila, karena perempuan hina itu kau menyakiti Alexa. Apa kau tidak tahu kalau perempuan itu?" teriak Arka dipotong Alexa. "Maaf," lirik Alexa lemah dalam pelukan Arka. "Mulai hari ini kita tidak berhubungan lagi. Jangan pernah kamu anggap aku sahabatmu lagi. Aku sangat membencimu Alexa. Aku menyesal karena mempunyai sahabat licik sepertimu," teriak Dimas penuh amarah membuat Arka sangat marah. Arka ingin bangkit menghajar Dimas namun ditahan oleh Alexa. "Kenapa Sah?
Biarkan aku beri pelajaran pada bajingan itu, ucap Arka kesal ingin mengejar Dimas. Tidak, jangan. Biarkan saja. Lagi pula Alana sudah meninggalkannya, jadi Dimas sudah aman sekarang. Biarkan Dimas membenciku, asal dia tak salah jalan bersama ulat bulu itu. Aku yakin suatu saat nanti Dimas akan kembali seperti dulu kok, ucap Alexa tersenyum. Namun air matanya tak henti-henti turun. Bersabarlah, Sah, ucap Arka memeluk sahabatnya itu. Bertahun-tahun Dimas hidup dalam keadaan membenci Alexa. Namun berbeda dengan Alexa yang tak pernah bosan mengejar cinta Dimas. Hingga ia pun bekerja di perusahaan Arka guna demi dekat dengan Dimas. Namun sampai sekarang tak membuahkan hasil.